ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Pesan ini disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Artinya seorang muslim punya dua kewajiban. Yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i. Setelah mengetahui ilmu syar'i, maka seorang muslim wajib mengamalkan ilmu syar'i. Sehingga dengan ilmu syar'i itulah yang akan menuntun seorang muslim akan diberikan kemudahan jalannya menuju surga, maka mereka akan diberikan sebuah hidayah di dunia ini. Dan jika hidayah itu didapatkan seorang muslim sampai akhir hayatnya, maka dalam kajian beberapa kitabnya Syaikh Utsaimin dalam Kitabul Ilminya, termasuk dalam kitab ini juga dalam kitab sarahnya, Sarah Usul Salasahnya Syaikh Utsaimin, maka mereka berpeluang besar untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Dan orang yang mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khatimah sungguh di akhirat kelak akan mendapatkan hisab yang mudah. Sementara orang yang mendapatkan hisab yang mudah, sungguh dia berhak untuk mendapatkan surga. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu. Maka salah satunya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalannya menuju surga. Ikhwani fillah azakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kitab Usul Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Di dalam syarahnya kita nukilkan di dalam kitabnya Syaikh Utsaimin. Dan kalau nggak salah sebelum kita akan mempelajari bagian yang pertama di dalam 3 landasan utama ya, maka kita masih melanjutkan sedikit lagi, yaitu yang terakhir halaman yang ke-7 bisa dilihat Bapak sekalian. Jadi sebelum kita akan membahas di dalam isi di dalam kitab ini tentang mengenal Allah Azza wa Jal, maka masih ada sedikit lagi yang belum ana sampaikan kepada antum semuanya, yaitu halaman yang ke-7.
Lalu di sini disebutkan, saudaraku, semoga Allah membimbing Anda untuk taat kepadanya. Ketahuilah bahwa Islam yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ibadah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itulah sebenarnya mereka diciptakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat ini sering kita baca, bahkan sudah kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Lalu di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ibadah dalam ayat ini artinya tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, sedangkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Ikhwani fillah azakumullah, maka sesungguhnya kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita? Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dan ketika kita itu beribadah kepadanya, kepada Allah Ta'ala, maka ibadah itu tidak boleh melakukan sebaliknya, lawan dari tauhid, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka yang dimaksudkan di dalam ayat ini kata illa liya'budun, kecuali menyembahku, maka di sini adalah tauhid. Artinya ketika orang itu melakukan sebuah ibadah, maka ibadah itu harus tegak di atas tauhid. Kalau ibadah itu tidak tegak di atas tauhid, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Seorang muslim pada saat melakukan ibadah maka harus didasari dengan tauhid. Makanya nanti di dalam kajian berikutnya itu nanti ada disebutkan anwaul ibadah fi tauhidil ibadah. Jadi macam-macam ibadah di dalam tauhid ibadah. Ya, artinya apa? Seorang muslim pada saat melakukan ibadah maka harus didasari dengan tauhid. Ya, dan tauhid itulah yang kemudian menggerakkan seorang muslim pada saat melakukan ibadah, maka ibadah itu menjadikan hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan perbuatan syirik. Ada ketika disebutkan di dalam sebuah kitab yang terkait dengan masalah fikih, ya, Anda pernah baca di dalam kitabnya Syekh Al-Qahtani, di dalam kitab Tuhuru Muslim fi Dhawil Kitab was Sunnah. Beliau membahas di dalam bahasan tentang masalah fikih yang terkait dengan masalah kitab Toharo. Kitab Toharo itu kitab bersuci. Artinya di situ ada di dalam beberapa bab, ya, ada babul miyah, bab tentang air-air, ada di dalam bab izalatun najasa, ya, menghilangkan najis dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, lalu di situ disebutkan oleh Syekh Al-Qahtani bahwa ketika seorang muslim melakukan ibadah, tidak hanya ibadah itu harus bersih dari badannya itu dari hadas kecil maupun hadas besar, termasuk di dalam tempatnya. Tetapi juga seorang muslim harus bersih tauhidnya, harus menghadirkan tauhidnya. Jangan sampai ketika seorang muslim itu melakukan sebuah ibadah lalu kemudian tidak membersihkan tauhidnya, lalu kemudian dikotori dengan perbuatan syirik, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi ana ulang lagi, beliau Syekh Al-Qahtani itu menjelaskan di dalam kitab Toharo, kitab yang terkait dengan masalah hukum fikih, yang terkait dengan masalah bersuci. Maka seorang muslim pada saat melakukan ibadah itu tidak hanya suci, bersih di dalam hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang disebut dengan toharatul hissiyah atau toharatul jismiyah.
bersihnya seorang muslim dari badannya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kita tahu ya, hadas kecil ya, seperti kayak kencing dan lain sebagainya, itu hadas kecil, kentut dan lain sebagainya. Kalau hadas besar seperti orang itu ya harus ketika jima, maka untuk membersihkan hadas besarnya dia harus mandi. Maka itu yang disebut dengan taharatul hissiyah, bersihnya seorang muslim pada saat melakukan ibadah, terutama itu masalah ibadah sholat, maka dia harus bersih. Nah, yang kedua, tidak kalah pentingnya seorang muslim pada saat melakukan ibadah, maka harus membersihkan tauhidnya. Maka tauhid ini jangan dikotori dengan perbuatan syirik. Ini yang disebut taharatul ma'nawiyah atau taharatul yakiniyah, yaitu bersihnya seorang muslim dari keyakinannya, dari akidahnya, dari tauhidnya, dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka itu mutlak. Jadi kalau ada seorang muslim kemudian tidak membersihkan tauhidnya, masih tercampur di dalam perbuatan syirik, maka ibadah itu tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya tidak diberikan pahalanya. Artinya ibadah itu menjadi terhapus, ya. Ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan perbuatan syirik, sungguh akan kami hapuskan amalmu dan jadilah kamu orang-orang yang rugi. Artinya apa? Amal ibadah itu kalau orang itu melakukan perbuatan syirik, terutama ini syirik besar, maka syirik besar itulah yang menyebabkan seluruh amal ibadah itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala, akhi. Ya, Allah hapuskan. Bahkan di dalam surat yang lain, surat Al-An'am ayat 88, Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, sungguh akan kami hapuskan amal mereka. Dan ini disebutkan di dalam beberapa kitab, salah satunya dalam Aqidatut Tauhidnya Syekh Shalih Al Fauzan, maka akan dihapuskan, ya, dihapuskan amal ibadah itu. Maka yang dihapuskan di sini adalah pahalanya, tidak diberikan pahala, ya, tidak diberikan pahala, meskipun ibadah itu ya tetap menggugurkan kewajibannya, tetapi ketika orang itu melakukan kesyirikan, maka ibadah itu tidak diberikan pahala. Ini pun juga dibahas di dalam beberapa kitab, salah satunya dalam kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman Al-Utsaiq, juga menukil di dalam beberapa pendapatnya para ulama, salah satunya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya salah satunya ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, maka tidak diterima sholatnya itu selama 40 hari. Ini salah satu di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, arraf itu kata Imam Al-Baghawi, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang sudah terjadi, seperti barang hilang, barang curian, artinya kejadiannya itu sudah terjadi. Maka ketika orang itu bertanya kepada arraf, ya, lalu kemudian orang itu arraf ini mengatakan, oh barangmu ada di sini, ada di situ, maka ini disebut arraf. Lalu kemudian dia membenarkan ucapannya, maka di sini disebutkan lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, maka sholat orang tersebut tidak diterima selama 40 hari. Maka kata Imam Nawawi di situ disebutkan, maka sholatnya selama 40 hari tidak diberikan pahala, meskipun sholat itu tetap menggugurkan kewajibannya, akhi. Ya, jadi ini menjadikan betapa pentingnya di dalam tauhid pada saat kita melakukan sebuah ibadah. Maka ibadah itu tidak bisa lepas dari tauhid. Makanya ada yang disebut tauhidul ibadah.
tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Dan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah itu bahwasanya ketika seorang muslim melakukan sebuah ibadah, maka wajib ya mentauhidkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ibadah itu dipersembahkan hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan perbuatan syirik. Makanya antum bisa lihat ya di halaman 7 yang terakhir itu Allah Ta'ala berfirman ya, jadi disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu akhi ya, di halaman yang ke-7, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Di sini kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Artinya apa? Seorang muslim pada saat melakukan ibadah, maka ibadah itu di atas tauhid. Ibadah itu didasari dengan tauhid. Ya, didasari dengan tauhid. Dan ketika didasari dengan tauhid, maka ibadah itu jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Wala tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kamu ya melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Karena ini dua perkara yang selalu bergandengan. Ya, dua perkara yang selalu bergandengan, tauhid dan syirik. Jadi ketika ada orang yang mempelajari tentang tauhid, maka wajib baginya juga mempelajari tentang lawan tauhid, itu adalah syirik, supaya kita mengetahui kalau ya kita itu jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Karena kedua hal ini merupakan hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban antara Allah Ta'ala dengan hambanya, ya, antara Allah Ta'ala dengan hambanya. Bukankah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membonceng ya Mu'ad bin Jabal di atas kendaraan keledainya, sembari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pertanyaan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadikan haqqullah alal ibad, hak Allah yang wajib ya ditunaikan oleh seorang hamba, dan sebaliknya wama haqqul ibad alallah, dan apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ini sempat ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal. Artinya beliau ingin menguji sejauh mana ya para sahabatnya itu. Karena ini juga sebuah pertanyaan yang sesungguhnya untuk memberikan ya pernyataan sekaligus penjelasan betapa pentingnya dua perkara ini, ya, antara hak dan kewajiban antara Allah Ta'ala dengan hambanya. Maka pada saat itu Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau menjelaskan, haqqullah alal ibad, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Seorang hamba itu beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ini menjadikan hak Allah Ta'ala yang wajib kita tunaikan, akhi. Jadi yang menjadikan hak Allah terhadap kita sebagai hambanya adalah pada saat kita ya itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ya, ini menjadikan hak Allah ini wajib kita tunaikan. Makanya kemudian timbal baliknya, maka kemudian hakul ibad alallah, ma hakul ibad alallah, apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ketika hak Allah tadi sudah dipenuhi oleh hambanya, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? Yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah.
seorang hamba itu tidak akan diazab, seorang hamba itu tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala selama seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ini timbal baliknya, ya, timbal baliknya seorang muslim nanti dijamin oleh Allah Ta'ala tidak akan diazab, ya, tidak akan diazab, ya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, ya. Allah akan jamin, ya, Allah akan jamin itu. Karena apa? Karena Allah pun memenuhi haknya seorang hamba ini. Sangat adil sekali Allah Ta'ala ini, akhi, ya. Jadi Allah Ta'ala akan memenuhi haknya seorang hamba ini, tidak akan diazab, ya, selama seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ya, ini menjadi, ya, hak manusia, hak kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, akhi. Baik itu di dunia, ya, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka Allah Ta'ala akan jauhkan dari api neraka dan Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Makanya ketika disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, nanti antum bisa buka di dalam hadis Al-Arba'in kalau nggak salah, hadis yang ke-19 itu, akhi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati anak pamannya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pada saat itu kan Ibnu Abbas ini kondisinya masih kecil, ya gulam, wahai anak, ya. Lalu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ikhfadillaha yakhfadka, ikhfadillaha tajidhu tujahak, ya, ikhfadillaha yakhfadka, jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa batas-batas Allah yang harus kita jaga? Batas-batas tauhid dan batas-batas syirik. Seorang muslim, maka dia harus menegakkan tauhidnya dimanapun mereka berada, ya. Dan seorang muslim harus menjauhi perbuatan-perbuatan syirik ini. Maka ini batas-batas Allah, yakhfadka, Allah akan menjagamu baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Allah akan jaga itu. Sebab kalau ketika di dunia saja kita tidak menjaga tauhid, maka jangan salahkan kalau Allah Ta'ala kemudian mengadab, ya, manusia di muka bumi ini diakibatkan mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Salah satunya ketika disebutkan di dalam sebuah ayat Quran surat Al-Hajj ayat 45, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan, ya, disebabkan penduduknya melakukan kezaliman, ya, termasuk gunung meletus, banjir bandang dan lain sebagainya. Boleh jadi di tempat-tempat itu banyak orang-orang yang tidak bertauhid, banyak orang-orang yang justru melakukan kesyirikan-kesyirikan, sehingga pada saat itu Allah Ta'ala memberikan hukumannya. Boleh jadi yang seperti itu. Kan baru-baru ini kemarin kita dapatkan Gunung Semeru itu meletus, ya, bahkan tanda-tanda sebelumnya malah nggak begitu banyak yang tahu kalau kemudian akan, ya, meletus seperti itu, erupsi. Ya, boleh jadi pada saat di tempat itu, ya, banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan. Apalagi di dalam budaya orang-orang Jawa itu banyak sekali, ya, kesyirikan-kesyirikan. Bahkan kesyirikan-kesyirikan itu ada yang sampai dicampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Seperti kayak di Gunung Kemukus. Ini wilayah mana ini? Daerah Jawa Tengah kalau nggak salah ini. Maka di sana ada, ya, kebiasaan orang untuk mendapatkan pesugihan. Ketika untuk mendapatkan pesugihan, maka syaratnya, karena di Gunung Kemukus itu dulu ada Pangeran Samudro yang kemudian berselingkuh dengan ibu tirinya. Maka untuk mendapatkan, ya, kekayaan di gunung tersebut, ya,
maka dia harus orang yang datang di tempat itu, ya, laki-laki dan wanita, meskipun itu kemudian ada suami istri, maka di situ wajib melakukan ritual, melakukan hubungan seksual terhadap yang bukan pasangannya. Kalau suami istri masing-masing mencari, dan itu mereka nggak boleh cemburu itu. Kalau ingin dapatkan dua kekayaan, artinya suaminya dapat, istrinya dapat, begitu. Bahkan sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan PSK itu, ya, baik laki-laki maupun wanita di sana sudah disiapkan. Bayangkan, akhi. Maka ini budaya-budaya yang seperti ini, ya, ada di negeri ini, seperti ngelarung, ya, sedekah bumi, ya kan? Maka banyak sekali kesirikan-kesirikan yang kita dapatkan, ya, di masyarakat kaum muslimin, ya, yang mereka itu kadangkala pada saat melakukan kesyirikan dicampur dengan budaya-budaya yang masuk di dalam budaya Islam. Tidak sedikit ketika ngelarung sesajen di laut, sedekah bumi di gunung ini gunung itu seperti Gunung Merapi dan lain sebagainya, maka dipanggillah seorang ustadz untuk mendoakan. Ini kan banyak sekali kita dapatkan, ya, di masyarakat ya, yang seperti itu, akhi. Ya, bagaimana mungkin kalau kemudian Allah Ta'ala akan menjamin, ya, kalau orang-orang itu tidak menjaga batas-batas Allah, yaitu batas-batas tauhid, dan tidak menjaga batas-batas syirik, lalu dicampur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan, ya, orang itu, ya, rajin melakukan ibadah, tapi kesyirikannya pun juga jalan terus. Maka yang seperti ini sungguh Allah tidak akan menjaga. Tapi sebaliknya, ketika Allah Ta'ala itu akan menjaga hambanya, ketika hamba ini akan menjaga batas-batas tauhid. Ihfadillaha yaghfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan hadir di hadapanmu. Yaitu apa? Allah Ta'ala akan hadir pada hari kiamat kelak, akan menampakkan di dalam wajahnya yang selama ini kita penasaran seperti apa wajah Allah itu nanti. Maka nanti di padang mahsyar Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya, dan itu, ya, tanpa ada tedeng aling, bahkan seperti bulan purnama, bahkan ya tidak berdesak-desakan. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan nanti juga pada saat di surga Allah Ta'ala akan menampakkan di dalam wajahnya. Maka mereka yang berhak menjadi penghuni surga, mereka orang-orang yang selama di dunia menegakkan tauhidnya dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ikhwani fillah, azzakumullah. Nah, inilah bagian di dalam sebuah ibadah, yang ibadah itu sungguh harus berdasarkan di atas tauhid. Nah, kalau tentang makna ibadah, apa itu ibadah itu, barangkali ini juga ana sampaikan sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Al-ibadah ana nukilkan dalam penjelasan dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu beliau seorang ulama besar yang juga murid-muridnya juga menjadi ulama-ulama besar juga. Lalu ketika disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawanya, beliau wafat sekitar tahun 724-an lah kalau nggak salah, beliau itu wafat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan tentang ibadah. Harus kita fahami ini tentang ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali ad-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah hiya ismun jami', sebutan yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, ya, setiap yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan yang diridhoinya, minal aqwali wal a'mali, dari perkataan dan perbuatan-perbuatan, ad-dhahirah wal batinah,
baik itu yang zahir maupun yang batin. Ana ulang lagi, makna ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al ibadah hiya ismun jami', sebutan yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, ya, setiap yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan yang diridhoinya, minal aqwali wal a'mali, baik itu berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik itu yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini kata Syekhul Islam yang wafat tahun 727 Hijriah kalau nggak salah ya. Akhirnya, maka ibadah itu ada dua, akhi. Ya, ada dua. Kalau disebutkan tadi yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, artinya berdasarkan di atas ya firman Allah Ta'ala, ya berdasarkan Quran, dan yang diridhoinya, yang dicintai dan yang diridhoinya juga berdasarkan di atas sunnah Rasulnya, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka itu ibadah, dan ibadah itu menjadi dua, baik itu yang zahir maupun yang batin, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa ibadah itu kok disebutkan ada yang nampak, ada yang tidak nampak? Ya, maka ibadah itu yang nampak seperti antum sholat, antum zakat, antum puasa, antum haji, maka ini ibadah yang nampak ini. Ya, ibadah yang nampak. Maka ibadah yang nampak itu adalah ibadah yang memang yang banyak dilakukan. Ya, banyak dilakukan, ya. Nah, itu bisa dengan perkataan dan juga perbuatan. Ya. Tetapi ada juga yang disebutkan ibadah itu yang disebut dengan batin. Apa itu ibadah yang batin? Yang tidak nampak. Maka ibadah yang tidak nampak itu seperti sabar. Ya, sabar. Kemudian tawakal, itu nanti akan dibahas ya di dalam anwaul ibadah fi tauhidil ibadah, nanti itu insyaallah taala ya, itu tentang macam-macam ibadah yang terkait dengan masalah tauhid ibadah ya. Maka ya sabar, tawakal ya, termasuk ridha terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah bentuk di dalam ibadah yang tidak nampak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah menjelaskan ibadah yang batin itu nilainya lebih sedikit di atas ibadah yang zahir, akhi. Jadi nilainya itu lebih sedikit. Artinya apa? Lebih besar sedikit dibandingkan nilai ibadah yang zahir, yang nampak. Meskipun disebutkan di dalam banyak hadis bahwasanya sholat itu ya tiang agama, sampai yang paling pertama itu dihisab itu masalah sholatnya ya. Tetapi kata Syekhul Islam perlu diingat, ketika juga pada saat Allah berbarengan menjelaskan tentang masalah ibadah yang zahir dengan yang batin, maka Allah sebutkan di situ yang batin terlebih dahulu, baru yang zahir. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah, ana lupa ayatnya itu, disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Di situ disebutkan sabar dulu baru salat. Ya. Memang lebih berat sebenarnya sabar dibandingkan dengan sholat. Jadi orang itu melaksanakan sabar, ibadah yang batin, dengan melakukan ibadah yang zahir, sholat, itu jauh lebih berat ibadah yang sabar. Makanya seringkali ada orang yang saking tidak kuatnya sabar itu ada batasnya. Nah, sering begitu kan, ada ucapan sabar, saya sudah nggak sabar ini, sabar itu ada batasnya. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah membatasi pahala sabar. Kenapa kita membatasi sabar? Gak ada, sabar itu gak ada batasnya, akhi. Karena ini bentuk dalam sebuah ibadah. Nanti kalau dibatasi, maka orang itu kalau sudah saya udah gak sanggup, saya gak usah lakukan kesabaran ini. Maka sabar itu bagian dari ibadah yang batin, ya akhi.
Makanya ketika Syekhul Islam itu membandingkan ibadah yang zahir dengan yang batin itu bersamaan. Lalu pada saat dia jalankan dua-duanya, tapi pada saat itu ibadah yang zahir, yang batin dia tidak tunaikan, melainkan Allah tidak membutuhkan ibadah yang zahir. Salah satunya contoh ini pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah ketika ada seorang wanita. Pada saat seorang wanita itu melaksanakan ibadah saum. Pada saat dia saum, ya, itu kan ibadah yang zahir. Ya, saum itu kan ibadah yang zahir. Maka pada saat dia sudah mendekati waktu maghrib, ya kurang 5 menit lah begitu. Qadarullah dia datang bulannya. Ya, jatah bulanannya datang, haidnya. Lalu seorang wanita ini kan harusnya dia juga dia bersabar dan juga ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dia terima itu. Tapi seorang wanita ini tidak menunjukkan ibadah secara batinnya. Lalu dia mengatakan, ya tinggal 5 menit lagi pakai keluar. Nah, jadi dia tidak menerima takdir itu. Ya, dia tolak takdir itu. Tahu begini, sampai diungkit lagi itu. Tahu begini tadi pagi saya sarapan nasi uduk. Tahu begini kalau siang tadi saya minum es cendol. Ya, saya akan makan ini makan itu. Ya, ujung-ujungnya kurang 5 menit pakai keluar lagi. Bukannya nunggu nanti setelah maghrib. Loh kan? Ini dituntut pada saat itu sebuah kesabaran dan dia ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Ta'ala Maka pada saat itu dia tidak bisa menerima yang disebut dengan ibadah secara batin, melainkan kata Syekhul Islam, Allah tidak membutuhkan ibadah yang zahir orang tersebut. Itu tidak dibutuhkan. Ikhwani fillah, azzakumullah. Nah, inilah pentingnya di dalam sebuah ibadah yang kita harus sikapi, yaitu baik ibadah itu yang zahir maupun yang batin. Ikhwani fillah, azakumullah, sampai kepada bahwasanya ibadah itu pun sesungguhnya di dalam syaratnya ibadah itu syaratnya apa? Syaratnya kan ada 2 ikhlas dan ittiba. Ya kan masalah ini sudah pernah Anda sampaikan ya. Jadi ibadah itu syaratnya harus ada 2, yaitu ikhlas. Ikhlas itu apa? Qaimut tauhid, dan yang keduanya adalah tarikus syirki. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Ya maka itu syarat diterimanya sebuah ibadah. Ya, baru kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutlak ibadah itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak, ibadah itu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu akan tertolak. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dalam hadis Al-Arba'in, nanti antum bisa lihat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, maka amal itu menjadi tertolak. Menjadi tertolak amal itu kalau tidak didasari di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Termasuk kalau disebutkan atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu di atas sunnah yang sahih. Jangan ibadah itu di atas sunnah yang tidak sahih. Artinya apa? Ibadah itu ada orang yang sebagian melakukan ibadah, tapi ibadah itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif. Maka ini tidak akan diterima karena hadis dhaif itu bukan bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada seorang ulama yang membolehkan ada orang yang melakukan sebuah amalan yang terkait dengan fadhailul a'mal, terkait dengan keutamaan amal, itu memakai hadis-hadis yang dhaif. Memang ada sebagian para ulama yang membolehkan,
Tapi itu harus terpenuhi di dalam syarat-syaratnya. Tapi kalau enggak terpenuhi syarat-syaratnya, ibadah ya di dalam fadhailul a'mal, ya keutamaan amal, kalau tidak ditegakkan syarat-syaratnya, maka ketika orang itu melakukannya, meskipun itu terkait dengan fadhailul a'mal, enggak boleh. Ya, nah ini yang seringkali salah fahamnya, gagal fahamnya ya di kalangan kaum muslimin, dan itu pun yang membuat gagal fahamnya. Ada sebagian ya ustadz yang kemudian menjelaskan boleh kok, tapi nggak dijelaskan syarat-syaratnya. Maka kan di antara syarat-syaratnya itu apa? Maka kalau fadhailul a'mal itu ya akan terkait dengan masalah-masalah ya keutamaan amal, tapi jangan salah, kemudian ada yang terkait dengan masalah akidah dan ahkam, ya masalah akidah dan hukum-hukum umpamanya. Ini harus dibedakan. Nah, ini nggak boleh kalau masalah akidah dan masalah hukum itu, kalau hadisnya dhaif nggak boleh, ya. Tapi pastikan itu terkait dengan masalah apa namanya fadhailul a'mal. Dan juga termasuk syaratnya apalagi kalau orang itu melakukan ibadah tapi berdasarkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, maka bolehnya seseorang itu harus mengetahui hadis itu tidak terlalu dhaif. Artinya dhaifnya ringan. Apa kita tahu kalau hadis itu dhaifnya ringan? Kita ini bukan ahli hadis dan lain sebagainya. Ya, dan ketika hadis itu dhaifnya ringan, dan hadis itu pun syaratnya berikutnya apa? Tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah itu juga kita harus pahami. Makanya seringkali ada doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu kan salah satunya itu. Maka ini kan hadis yang dhaif. Boleh untuk kita gunakan untuk fadhailul a'mal. Tapi ketika ada hadis yang lebih sahih, maka hadis apa namanya? Allahumma lakasumtu, maka nggak boleh diamalkan. Karena apa? Ada hadis yang lebih sahih. Seperti dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Maka ini harus difahami. Ya kan? Nah, ini kalau nggak difahami, itu kan boleh itu soal fadhailul a'mal untuk keutamaan amal seperti digunakan untuk berdoa. Betul, tapi ketika itu ada hadis yang lebih sahih, maka yang dhaif itu dibuang. Dan yang berikutnya termasuk syaratnya tidak boleh dimasyhurkan. Nggak boleh dimasyhurkan. Tapi sekarang antum bisa lihat masyhuran mana? Dhahabat dhama'u dengan Allahumma lakasumtu. Lebih masyhur Allahumma lakasumtu. Ya kan? Nah, itu sampai masyhur sekali Allahumma lakasumtu itu. Ya. Padahal Allahumma lakasumtu ini hadisnya dhaif. Ya, kalau disebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya itu banyak sekali disebutkan, dan itu memang ketika beliau mentakhrij di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, ya itu dalam kitab Al-Ihya Al-Ulumuddinnya itu banyak sekali hadis-hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi tentang kedhaifannya, dan itu ada dalam kitab itu, dan kitab itu memang banyak dibaca oleh orang-orang Islam di negeri ini. Ikhwani fillah azzakumullah, sampai kepada bahwasanya orang itu di dalam masalah ibadah, ya akhi, di dalam masalah ibadah, maka ketika ittiba kepada Nabi, maka ittiba kepada Nabi itu ya hendaknya memberikan syarat-syarat yang memang sudah dijelaskan oleh para ulama. Seringkali orang ketika beribadah berdasarkan contoh dari Nabi, maka seringkali ibadah itu kemudian yang penting ini datangnya dari Nabi, tapi tidak teruji seperti apa datanya dari Nabi. Maka para ulama itu memberikan penjelasan. Umpamanya di dalam beberapa penjelasan para ulama itu disebutkan, ya termasuk dalam Majmu' Fatawa itu disebutkan begini, syarat di dalam mutaba'ah kepada Nabi adalah apa? Sababun ibadatun syar'iyyatun. Sebab adanya sebuah ibadah mengharuskan adanya syariat. Kalau nggak ada syariatnya jangan melakukan ibadah. Kita ini sering ya mendapatkan ada ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya sama sekali. Tidak ada syariatnya. Ya, jadi sababun ibadatun syar'iyyatun. Sebab adanya ibadah itu mengharuskan adanya syariat. Kalau tidak ada syariat, maka
Jangan pernah kita melakukan ibadah, karena ibadah itu dalam kaidah usul fikih kan kata Imam Syafi'i apa? Al ibadah al aslu fil ibadah haram. Asal di dalam sebuah ibadah itu pada dasarnya apa? Haram, nggak boleh dijalankan. Nggak boleh dijalankan illa dalla ma yutilu alal amri, ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebuah perintah. Artinya apa? Ada dalil Qur'annya dan ada dalil sunnahnya. Kalau nggak ada nggak boleh, ya, nggak boleh. Makanya sampai ketika ada orang yang mengatakan ya ibadah itu ya yang penting kan ini sebuah kebaikan, kok kebaikan nggak boleh, ya kan, kebaikan kok nggak boleh. Tapi kalau Nabi nggak pernah mencontohkan, ya jangan pernah melakukan, kan seperti itu. Seringkali orang itu berlindung ini sebuah kebaikan, ya kan, ini sebuah kebaikan, dalam rangka kebaikan ini nggak perlu Anda berikan contoh, banyaklah antum nanti bisa cari contoh sendiri. Akhirnya ya nanti kalau kasih contoh malah ribut nanti, ya kan, ya kan. Jadi contohnya banyak, pokoknya Anda kasih kuncinya seperti itu, ya. Jadi kalau nggak ada contohnya, jangan kemudian kita mengatakan oh ini sebuah kebaikan, apa salahnya saya lakukan ini, saya lakukan itu. Seringkali nggak semuanya orang itu dengan maksud baik pasti itu ada kebaikan, belum tentu, akhi. Ya, apalagi ini masalah ibadah. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah melakukan ibadah. Karena ibadah itu pada dasarnya kata Imam Syafi'i sesuatu yang haram untuk kita jalankan. Nah, kenapa kita kemudian kita mengatakan oh ini apa salahnya sebuah kebaikan? Ini yang dikenal oleh para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah mengatakan itu yang disebut istilah istihsan, ya, istihsan. Pernah antum mendengar istilah istihsan? Istihsan itu sebuah kebaikan dalam rangka menjalankan ibadah, tapi ketika ditelusuri tidak ada dalil yang menjelaskan untuk melakukan ibadah itu namanya istihsan, ya, istihsan. Apa salahnya ini sebuah kebaikan? Apa salahnya ini sebuah kebaikan? Saya lakukan. Tapi itu dalam rangka ibadah. Nah, ibadah itu kan harus disandarkan kepada contoh Nabi tadi. Tapi kalau Nabi tidak memberikan contoh, maka jangan pernah kita melakukan ibadah. Maka itu yang disebut dengan istihsan. Maka ini pernah dibahas oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Umnya, akhi. Sampai beliau membuat satu bab, Ibtalul Istihsan namanya. Membatalkan istihsan. Yang seringkali orang-orang Islam itu kita dapatkan masih ada yang berlindung dengan istilah istihsan, sebuah kebaikan kok masa sih nggak boleh, maka masa nggak boleh ini itu, kan ini sebuah kebaikan, apa salahnya, ya. Maka ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dengan kaidah untuk membantah, ya, terhadap orang-orang yang berdalih, ya, memakai dengan istilah istihsan ini, akhi. Apa kata beliau? Manistahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang melakukan istihsan, faqad syara'a, maka dia telah membuat syariat. Wa man syara'a faqad kafara. Dan barang siapa yang membuat syariat, sungguh orang itu telah kufur. Ya, ini luar biasa kaidah Imam Syafi'i ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh dengan perasaan kita pada saat melakukan ibadah, oh ini kan sebuah kebaikan. Jadi ibadah itu jangan pakai perasaan. Ya, jangan pakai perasaan, dibikin baper begitu. Jangan, tapi ibadah itu berdasarkan dalil. Dan dalil itu dikembalikan kepada Quran dan sunnah yang sahih tadi, bukan yang dhaif. Ya. Jadi harus yang sahih. Ya. Sehingga tidak boleh melakukan istihsan. Ana ulang lagi, istihsan ini kemudian dibantah oleh Imam Syafi'i, kita tidak boleh melakukan istihsan. Ya. Man istahsana faqad syara'a. Wa man syara'a faqad kafara. Man istahsana,
barang siapa yang melakukan istihsan, faqad syara'a, sungguh dia telah membuat syariat. Waman syara'a faqad kafara, barang siapa yang membuat syariat, sungguh dia telah kufur. Nah ini biasanya yang terancam ya ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya kan, yang ngajak. Lah orang awam kan nggak tahu menau, akhi, ya nggak tahu menau, ya. Tergantung sopirnya ini, ya kan, penumpangnya kan nggak tahu mau dibawa kemana kan begitu. Tahu-tahu, oh iya nyampe tujuannya aja. Tujuannya ya kalau yang dituju, kalau nggak dituju coba. Maka ini sopirnya yang dimintain pertanggungjawabannya ini. Ini jangan seringkali kita berlindung dengan istilah istihsan ini. Dan ini memang banyak. Apa salahnya? Loh, orang itu memperingati tahun baru, ya kan? Tahun baru Masehi, ya kan? Itu kan tasabuh dengan orang ini di bulan Desember ini kan ya biasanya orang Islam terkena subhatnya luar biasa kan? Ya kan? Ketika mengikuti syiar-syiar agama mereka, ya kan? Itu kemudian ya orang Islam banyak yang tasabuh, ya, menyerupai mereka, memperingati tahun barunya orang-orang kafir itu kan. Nah, lalu kemudian apa salahnya kemudian kita juga harus memperingati tahun barunya orang Islam kan begitu. Sampai kemudian dibikinlah ya perayaan-perayaan juga. Kalau itu tidak ada pernah dicontohkan, ya, maka juga jangan. Banyaklah, kalau nggak perlu ana berikan contoh-contoh yang ini, banyak hal-hal yang seperti itu, ya. Selesai melakukan ini, ibadah ini, terus melakukan itu dan lain sebagainya, banyak itu. Lalu dengan dasar oh ini sebuah kebaikan, apa salahnya? Sampai seperti itu. Bahkan sampai istilah yang seperti ini pun juga seringkali ya, seringkali kita dapatkan bahwasanya ada istilah supaya Nabi itu membentengi di dalam syariat ini tidak terkotori, ya, tidak menyimpang, ya, dengan sampai ada istilah Nabi itu istilah bid'ah itu kan. Nah ini kadang-kadang kalau disebut istilah bid'ah ini kayaknya serem banget ini, rawan banget ini, bakal kayaknya ini, wah ini ustadznya ini, wah neraka lagi itu kan. Wah itu ustadz-ustadz yang ini, wah pasti itu dikit-dikit bid'ah. Padahal istilah bid'ah ini kan dari Nabi, ya kan, dari Nabi. Tapi kenapa kemudian pada saat kita sampaikan tentang masalah bid'ah itu menjadi panas, menjadi kayaknya wah ini sesuatu yang kayaknya nggak pantas, ini memecah belah umat nanti ini Ustadz Fulan ini. Allahu Akbar, bagaimana mungkin kalau kemudian kita ini supaya menjadi orang yang faham, kalau kita sendiri tidak faham tentang lawan di dalam sunnah itu apa? Bid'ah, akhi. Nabi mengajarkan sunnah itu, ya. Tapi Nabi juga memberikan penjelasan tentang istilah bid'ah itu supaya sunnah ini menjadi terkawal, ya, menjadi murni, menjadi jernih, tidak dikotori dengan perbuatan lawan dari sunnah ini, akhi. Bahkan ketika sudah dijelaskan itu kan sesuatu yang bid'ah, nggak ada contoh kan, terus dia mengatakan, wah ini kan kalau bid'ahnya kan bid'ah hasanah. Nah ini masih dia coba diiriin lagi, oh ini kan hasanah, bukan dolalah kan, yang dimaksudkan Nabi itu kan dolalah. Nah, ini hasanah. Coba ini sampai seperti itu, akhi. Padahal ini pun dibantah oleh Imam Malik, ya, dibantah oleh Imam Malik. Imam Malik itu pernah mengatakan, ini sudah bunyi tadi Ustaz ya, sedikit lagi nih. Imam Malik pernah mengatakan begini, supaya kita ini sedikit ya anak sampaikan ini, nanti insya Allah bulan depan kita sudah masuk di dalam kajian tentang bahasan ini, yaitu tentang 3 landasan ini, akhi, ya. Maka disebutkan di dalam penjelasan Imam Malik itu pernah mengatakan kita nggak boleh mengatakan kalau ada istilah bid'ah itu ada yang hasanah. Maka bid'ah itu semuanya dolalah, kata Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu wafat tahun 179 Hijriah, kalau Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah, tahun 204 Hijriah kalau Imam Syafi'i. Imam Malik
179 Hijriah. Maka pernah menjelaskan begini, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Jadi sangat jelas sekali beliau mengatakan, artinya begini, manibtada'a fil Islam, barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalam Islam, bid'atan yaroha hasanatan, yang ia anggap kalau bid'ah itu ada yang hasanah. Nah ini, jadi kalau orang itu melakukan perbuatan bid'ah, maka dengan mengatakan kalau bid'ah itu ada yang hasanah, maka dia sebenarnya dia sudah melakukan perbuatan yang bid'ah, kata Imam Malik. Yang ia anggap bid'ah itu ada yang hasanah. Apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sungguh orang itu telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah ini. Kalau berkhianat kan berarti Nabi itu ya bisa bohong, bisa diumpet-umpeti, ya. Risalah ini, agama ini bisa juga ditambah-tambahi. Naudzubillah min dzalik, kok kita bisa menuduh Nabi itu berkhianat terhadap agama Islam ini. Sembari Imam Malik mengatakan di annallaha yaqul, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat apa itu? Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, ayat ini kan menunjukkan Islam itu sudah sempurna. Nanti antum bisa lihat sendiri ya itu ya ayat itu. Karena persingkat waktunya ini, makanya di akhir itu kemudian disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka apa-apa yang tidak menjadi agama pada saat itu. Nah, jadi pada saat Nabi diutus menjadi seorang rasul, pada saat itu tidak menjadi agama. Niscaya pada saat sekarang ini tidak menjadi agama. Banyaklah contohnya ya, antum bisa ini sendiri, nggak perlu anak berikan contoh ya. Jadi kalau dulu Nabi tidak pernah mencontohkan, ya, maka niscaya sekarang nggak pernah menjadi agama, tapi sekarang banyak menjadi agama itu, ya kan? Ini antum cari contohnya sendiri, akhirnya. Nah ini diawali dari ada orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Wah, seringkali kalau diistilahkan bid'ah itu kayaknya waduh serem ini, jangan nih memecah belah umat nih, ustadznya jangan dipanggil lagi besok. Wah ini karena ini bisa bikin kegaduhan, ya kan, macam-macam. Padahal penting untuk kita pahami, kita sampaikan supaya umat ini tidak ya, berlindung dari hal-hal yang justru kita itu melakukan ibadah bisa tidak diterima kalau kemudian tidak melakukan perbuatan di atas sunnah Nabi. Taib, barangkali ana akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan sebelum ana tutup ya, ana buka tanya jawab. Silakan Ustaz. Orang yang orang ibadah enggak, syirik enggak. Ya, kalau ada orang Islam tidak melakukan ibadah, tapi juga tidak melakukan kesyirikan, maka ya berdosa mereka karena apa? Tidak menjalankan kewajibannya. Maka orang tersebut ya berdosa karena kewajiban kita itu adalah ya menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, dan perintah Allah itu ya salah satunya adalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dia tidak jalankan dan dia juga tidak lakukan, iya maka dia berdosa. Seorang muslim yang seperti itu dia berdosa. Kecuali begini ya, dia mengatakan oh sholat itu nggak wajib, nah itu bisa kufur yang seperti itu. Jadi sholat itu sudah tidak wajib, ya sholat itu nggak wajib, maka kufur orang yang seperti itu. Tapi kalau dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sholat, zakat, puasa, maka dia termasuk orang yang dosa besar yang seperti itu, ya. Meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, ya.
Bisa nanti kalau begini, kalau orang itu terus-menerus tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, tidak menunaikan ibadah-ibadah di hadapan Allah, bisa sampai tingkat kufur nanti. Kufur itu kan ya banyak sih ya penjelasannya, tingkatan-tingkatan kufur itu banyak ya. Ada beberapa tingkatan disebutkan di dalam kekufuran. Ada yang ya mengingkari, ada yang sampai dia meninggalkan dan lain sebagainya, banyak itu disebutkan. Jadi bisa jadi nanti bisa menjadi orang yang pada akhirnya kufur ya terhadap yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Ya, pertanyaan Ustaz tadi kaitan materi pertamanya berkunjung ke tempat ibadah orang tadi kan di tempat tamasya itu, apakah itu termasuk kesyirikan juga? Ya. Baik, apakah termasuk kesyirikan mengunjungi atau ini melakukan tamasya ke tempat-tempat ibadah orang-orang selain Islam? Ya. Maka disebutkan di dalam penjelasan para ulama yang Anda baca di dalam beberapa kitab ya, itu banyak sekali ya disebutkan. Umpamanya salah satunya disebutkan dalam kitab Fathul Majid ketika membahas tentang masalah mahabbah ya, maka di situ dijelaskan ada yang disebut dengan mahabbatu ma'allah, cinta bersama Allah. Artinya apa? Ada seorang muslim yang dia cinta sama Allah tapi juga cinta kepada sembahan-sembahan selain Allah. Meskipun dia tidak ungkapkan cinta itu, tetapi dia datangi tempat itu ya, dan itu termasuk disebut dengan istilah syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Dan itu dulu orang-orang kafir Quraisy, bukan mereka tidak cinta sama Allah, mereka cinta sama Allah, tetapi mereka juga cinta terhadap sembahan-sembahan mereka, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti bisa dilihat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah Ta'ala di dalam ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, dan sebagian manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebagai Tuhan tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai Tuhan tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, Allah jelaskan di akhir ayat ini, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dia tidak menduakan cinta itu kepada selain Allah. Makanya pernah Anda baca di dalam fatwa al-a'immah, fatwa muhimmahnya Syekh bin Baz ya, itu beliau menjelaskan tidak boleh seorang muslim mendatangi tempat-tempat sembahan orang-orang kafir, seperti kayak di Indonesia ini kan ada Candi Borobudur, ada Candi Lawang Sewu, ada Candi Prambanan, Candi Singosari dan lain sebagainya, atau ke kelenteng mana itu, Kopingho apa itu yang di mana itu. Maka yang seperti itu tidak dibolehkan ya. Sebab orang-orang kafir Quraisy itu, mereka itu sebenarnya mencintai Allah tapi juga mencintai tuhan-tuhan tandingan. Nah, membedakan orang Islam yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dia tidak menduakan cinta itu. Meskipun saya nggak ngapa-ngapain kok di sana, cuman datang ke Candi Borobudur begitu aja kok. Datangnya saja sudah nggak boleh karena di tempat itu. Makanya pernah satu kejadian kan, Nabi ketika mendapatkan ada seorang sahabat yang ingin ingin melakukan nadarnya itu di Buana. Buana itu kalau disebutkan, kalau antum pernah umroh, pernah haji, itu dekat Tanim ya, antara Mekah dengan Tanim itu ada Buana namanya. Nah, pada saat itu Nabi pernah ditanya oleh sebagian orang pada saat itu bertanya, para sahabat sebagian itu bertanya, bolehkah saya ya Rasul ingin menyembelih seekor onta di Buana itu?
Lalu kemudian Nabi bertanya, apakah di Buana itu tempat perayaan, tempat ibadah orang-orang itu? Maksudnya orang-orang kafir. Terus Nabi dijawab sama sahabat itu, tidak ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah di tempat Buana itu tempat perayaan, mereka melakukan perayaan? Tidak ya Rasul. Nah, ketika dijawab tidak ya Rasul, kemudian Nabi mengatakan, ya, laksanakan nadarmu. Tapi seandainya kalau dijawab tempat itu adalah tempat ibadah mereka, orang-orang kafir, atau tempat perayaan mereka, maka Nabi pasti tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan. Jadi kita juga tidak dibolehkan, ya datang di tempat mereka ini, orang-orang kafir itu tempat ibadahnya mereka, itu tidak dibolehkan. Maka ini masuk, nanti kajiannya masuk syirkul mahabbah di dalam mahabbatu ma'allah, ya, cinta bersama Allah, itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadl, silakan, masih ada lagi Ustaz. Kaitan dengan masalah kelahiran anak, apakah dalam Islam ada aturan sunat bagi wanita yang berlahir dengan keharusan mencukur rambut? Gimana? Anak lahir wanita sunat. Masalah sunat. Ada aturan soal pemerintah tidak membolehkan kita bagi anak berlahir. Iya, baik. Emang di peraturan WHO itu dilarang memang. Tapi sesungguhnya disebutkan di dalam kitabnya para ulama, termasuk pernah Anda baca dalam kitabnya Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud itu disebutkan, ya, bahwasanya khitan itu, ya, menjadikan sama kedudukannya wanita itu dengan laki-laki, sama. Makanya Nabi itu di dalam banyak hadis ketika menjelaskan ada seorang suami istri itu melakukan jima, itu disebutkan, ya, bertemunya khitan laki-laki dengan khitan wanita. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di situ, ya, dalam syariat Islam bahwasanya wanita pun juga dikhitan sebenarnya. Ya, bahkan kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wanita itu kalau tidak dikhitan maka ini akan berbahaya sebenarnya. Ya, afan ini, ya, ketika Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ummu Atiyah untuk supaya setiap wanita itu, ya, anak wanita yang lahir itu kemudian, ya, disuruh dikhitan. Sampai kemudian di situ disebutkan di dalam hadis tersebut, hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Maka pada saat itu disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika wanita itu nanti dikhitan, kata Rasulullah SAW terhadap Ummu Atiyah, ambil sedikit saja. Maksudnya itu, nah ini harus yang profesional tentunya, ya, harus yang profesional. Ambil sedikit saja dari bagian yang harus dikhitan dari seorang wanita tadi, karena itu nanti akan membaguskan wajahnya dan memberikan kenikmatan kepada suaminya. Afan ini disebutkan di dalam hadis seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau khitan itu menjadikan salah, ya, maka itu akan menjadikan wanita itu, nah ini yang akhirnya, karena itu nanti khawatir resikonya seperti itu, makanya WHO termasuk di Indonesia itu kemudian ada sebagian yang tidak membolehkan, karena khawatir itu nanti menjadi wanita yang frigid, wanita yang dingin, ya, wanita yang dingin. Ini ada sebagian yang sampai seperti itu, ya, itu dikhawatirkan, ya. Padahal kalau khitannya itu benar, ya, khitannya itu benar, maka itu akan membaguskan wajahnya dan memberikan kenikmatan kepada suaminya. Sebab kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada seorang wanita yang tidak dikhitan, afan ini, kata beliau ini, maka akan menjadi seorang wanita hiperseks, haus terhadap seks itu. Makanya sering dapatkan pertanyaan, bukan pernah lagi, sering. Ya, ada seorang suami itu begini, bertanya, Ustaz, afwan nih, gimana sih? Dibenarkan nggak? Istri anak itu kan, anak ini kerja Ustaz, PG-nya sehari itu sekian kali Ustaz. Waduh, anak udah nggak kuat ini Ustaz. Boleh nggak anak tanya, istri antum dikhitan nggak dulu? Tanya, kalau sama mertua antum ditanya,
Kalau belum dikhitan, khitan dulu. Insya Allah nggak apa-apa, walaupun sudah besar juga nggak apa-apa dikhitan, supaya ya tidak seperti itu, ya, supaya tidak seperti itu. Ya, ternyata betul itu belum dikhitan itu. Makanya ketika ada seorang wanita dari Amerika itu tempo hari pernah ada artikel kan, yang udah ini kan, itu sampai bisa tidur dengan 100 orang itu dalam sehari semalam itu. Wanita yang tidak dikhitan. Afan ini ya. Ini Al-Alama Ibnul Qayyim pernah menjelaskan seperti itu. Jadi wanita itu ahsannya memang dikhitan. Dan dalam syariat Islam, dalam pengakuannya, maka khitan itu baik laki-laki maupun wanita. Karena Nabi menjelaskan akan bertemunya dua khitan, yaitu laki-laki dan wanita, ketika seorang suami istri itu melakukan jima. Jadi ya, tapi yang harus profesional. Kalau nggak profesional ya jangan. Ya, maka itu harus dipastikan yang profesional. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, Ustaz? Cukup. Kalau cukup, ana akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang ana sampaikan, baik buat ana maupun buat antum semuanya. Dan akhirnya ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.